Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak di hari kiamat adalah orang yang paling dulu masuk surga adalah di antara umat-umat terdahulu adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita taat pada Rasulullah? Ya ikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana supaya kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah? Ya ngaji, ya belajar, ya membaca. Setelah kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah, mari kita praktikkan sehari-hari apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat hatinya di sini Nabi senang dan bahagia. Amin. Makanya dalam hidup ini para hadirin, Rasulullah sering menggambarkan, idza aradallahu bi'abdin khaira yusibu minhu, bahasa Nabi. Apabila Allah berkehendak hambanya menjadi orang baik, maka kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang baik itu dia selalu mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian cobaan niki yang besar maupun kecil. Ketika dia diberikan ujian, bala musibah, dia hadapi penuh dengan kesabaran. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, iza aradallahu bi'abdihi khaira ajjala lahul uqubah fid dunya, bahasa Nabi. Apabila Allah berkehendak terhadap hambanya menjadi orang baik, maka Allah menyegerakan ujiannya, balaknya di dunia. Makanya jangan heran, bukan hanya kita bilang beriman cukup, penuh dengan ujian yang tidak mengenakkan hati dan badan, yang tidak menyenangkan pikiran para hadirin, tapi kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah berkehendak terhadap hambanya menjadi orang jelek, kebalikannya menjadi orang jelek, amsaka anhu min dzunubihi, maka Allah tahan dosanya hatta yuafi yaumul qiyamah, sampai dosanya itu akan dia rasakan nanti di hari kiamat. Ini ada dua bertolak belakang para hadirin. Pertama, apabila hamba ingin jadi orang baik, maka Allah menyegerakan memberikan balak musibahnya para hadirin. Nabi kenen balak musibah niki ujian tak selesai-selesai. Ujian dalam diri, ujian dalam keluarga, ujian dalam sahabat, ujian dalam bisnis, ujian dalam dakwah, lebih-lebih kita. Tapi kita hadapi dengan tabah para hadirin. Kita lawan dengan penuh semangat, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia akhirat. Amin. Dan yang kedua, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah orang itu menjadi orang jelek, menjadi orang jahat, amsak, Allah tahan dosa-dosanya. Dia enggak langsung disiksa di sini. Kenapa maling itu enggak ketangkep-tangkep ya? Kenapa rampok itu enggak ketangkep-tangkep? Piran lemaja awas lemak. Ni luik Honda telang le masjid Puyung dengan sekek lemaja tulah GTP lemaja. Wah tak telu 4 motor telah baru tai GTP. Monya ruwe di karingan bis. Kadang-kadang maaf sampai mati penjahat niki ndak ketangkep-tangkep niki dia. Nggih, Allah tahan dosanya, sengaja tidak dihukum oleh Allah. Lagu besok sekali-kali dan tebing salah ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu para hadirin, ujian-ujian niki, lebih-lebih ujian iman niki yang luar biasa para hadirin. Bahkan Rasulullah disebutkan juga di dalam bab as-sabr, bab sabar dan Riyadhus Shalihin. Pernah di sini Nabi bercerita tentang seorang raja sebelum kalian, bahasa Nabi, yaitu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang raja, yaitu kalau nggak salah Fir'aun. Fir'aun ini memiliki tukang sihir, ahli sihir. Kemudian tukang sihirnya ini sudah tua. Sudah tua, akhirnya minta sama raja, ya raja, coba carikan saya seorang pemuda untuk saya ajarkan ilmu sihir. Akhirnya dicari anak muda, ketemu anak muda, akhirnya diajarkan ilmu sihir. Namanya ilmu sihir niki untuk membunuh orang yang macam-macam disihir aja biar mati. Itu
sihir niki para hadirin. Akhirnya pada suatu hari anak muda niki belajar ilmu sihir. Nggih, ketika dia pulang ke rumahnya ketemu lagi seorang rohib. Nggih, seorang rohib pendeta niki tiang. Artinya pendeta niki dia dekat dengan Allah. Gini yang bersih niki. Nggih. Dekat dengan Allah. Akhirnya dia belajar ilmu lagi sama tukang rohib niki tiang. Jadi dua guru. Tukang sihir, bikin pendeta niki guru para hadirin. Akhirnya pada suatu hari ketika dia melewati hutan niki untuk belajar ilmu sihir niki tiang, maka dia menemukan seekor dabah, yaitu binatang yang besar sekali para hadirin. Binatang ini asibak, binatang buas. Ketika binatang buas niki ada, anggaplah macan niki para hadirin. Jadi orang yang lalu lalang niki terhalang niki, tidak bisa bondar mandir tiang, tidak bisa bepergian niki, terhenti dengan binatang buas niki para hadirin. Maka lewat anak muda ini, ketika lewat anak muda ini para hadirin, langsung anak muda ini mengatakan, mana lebih hebat ilmunya, guru saya ahli sihir apa pendeta ini? Maka dia ambil batu, Allahumma ma abdalu min ilmi sahir ar-rohib. Maka anak ini dia pakai ilmunya daripada ilmu rohib pendeta niki tiang. Dia mendemak batu bismillah, hantam niki macan niki langsung tersungkur mati para hadirin. Akhirnya ketika mati binatang niki, orang berlalu larang terus berjalan. Akhirnya langsung ke gurunya, sampai pendeta bercerita, hai guruku, tadi saya pakai ilmu yang diberikan oleh bapak guru, langsung saya lempar kepada binatang, maka binatang itu mati. Maka apa kata gurunya? Ya bunaya, hai anak muda, anta abdalu minni, sekarang kamu lebih hebat dari aku. Kamu sudah bisa melempar binatang sampai mati, anda lebih hebat dari aku. Tapi ingat, satu saat kamu akan mendapatkan ujian-ujian yang berat. Ketika kamu mendapatkan ujian yang berat suatu saat nanti, jangan kamu ceritakan aku yang mengajarkan kamu. Jangan ceritakan saya maupun. Siap, kata gulam niki, anak muda niki. Akhirnya anak muda ini saking pintar diberikan karomah oleh Allah SWT. Yubri'ul al-amrod, dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Al-akmah, orang buta niki sekedar oles langsung engkah neguti. Al-abros, mendengar belan, usap awak engkah belah niki. Nah, pijak bentuk penyakit, pokok terdemak niki sembuh selapuan penyakit niki tiang. Akhirnya viral niki tiang. Nggih, di tempat ini viral niki. Sampai raja dalam kerajaan didengar tentang kehebatan anak muda niki. Akhirnya ada keluarga daripada raja niki para hadirin, yaitu sakit. Sakitnya niki tiang sampai buta. Ketika dia mendengar informasi bahwa ada anak muda bisa menyembuhkan penyakit, langsung dia bawa hadiah. Hadiah yang banyak, ya namanya keluarga raja niki tiang. Dia cari anak muda ini. Ketika ketemu sama anak muda, hai anak muda, aku ini nyekek sakit sampai buta. Kalau anda bisa menyembuhkan aku, terima hadiah ini semuanya. Apa jawab anak muda? Jawab anak muda ini mengatakan, lastu ana, bukan aku yang bisa menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Sekali lagi, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah. Fa'in amanta billah da'utuk, apabila anda beriman pada Allah, yak doa nani adim titam sehat, yak doa maknuna juga Allah Ta'ala adim sehat. Langsung keluarga raja niki terus beriman kepada Allah SWT. Ketika beriman, maka langsung diusap dia punya mata, langsung sembuh dia. Ketika matanya sembuh, langsung saking senang gembira dia lari cari pulang ke rumah. Dia menemuin keluarganya semua, sampai ditahu oleh raja. Ditanya oleh raja, siapa yang menyembuhkan matamu? Apa jawabnya? Rabbi, oh yang menyembuhkan mataku ini adalah Allah. Apa katanya? Maka raja itu mengatakan,
apakah ada raja selain aku? Maka anak muda ini keluarga raja ini mengatakan, Rabbi wa Rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ketika mengeluarkan kalimat Allah, maka langsung raja apa yang terjadi, disiksa niki sampai lelah niki, dia punya keluarga niki perhadiri. Apakah ada Tuhan selainku katanya? Maka keluarganya mengatakan, Rabbi wa Rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Tersiksa malik perhadiri. Setelah disiksa, ditanya oleh tuan raja, siapa yang ngajarkan kamu ini sampai tahu nama Tuhan selain aku? Karena dia sakitnya dipukul, langsung dia tunjuk, Gulam, oh ada anak muda yang ngajarkan aku. Akhirnya anak muda itu dipanggil oleh raja niki. Ketika dipanggil, apakah ada Tuhan selainku? Apa jawabnya? Rabbi wa Rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Disiksa lagi anak muda niki. Disiksa niki sampai lelah para hadirin niki. Siapa yang ngajarkan kamu ilmu ini? Mau tidak mau naran dengan lelah tegetek wah niki dia. Akhir dia sebut rohib. Oh ada seorang pendeta yang ngajarkan saya. Pendeta dipanggil. Ketika dipanggil pendeta ini, benar kamu sudah ngajar ilmu, benar. Farji ala dinik, kembali kamu kepada agamamu, yaitu sembah patung Lata wal Uzza. Fa'aba, maka rohib ini dia tidak mau menyembah batu, dia tidak mau menyembah berhala. Akhir tuan raja apa yang terjadi para hadirin, dia panggil bala tentaranya, dia suruh ngambil gergaji. Bikang gergaji. Gergaji itu si dengan kembi. Sinso si dengan kembi. Langsung terbaikkan gergaji para hadirin, diletakkan di atas kepala rohib pendeta niki. Mau kembali ke agamamu, yaitu menyembah patung, atau saya akan belah kepalamu sekarang jadi dua? Apa dia jawabnya? Aku akan tetap menyembah Allah. Kalimat yang mendalam ini para hadirin, langsung tirupan sinsu dia hirup menterlepas oleh otak, langsung terpecah jadi dua para hadirin. Memperjuangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan iman kepada Allah sampai kepalanya terbelah menjadi dua para hadirin. Setelah pendeta niki belah kepala jadi dua, dipanggil lagi anak muda niki. Anak muda, farji ala dinik, kembali kepada nyembah patung. Apa jawabnya? Fa'aba, saya tidak mau menyembah patung, saya hanya menyembah Allah. Saking marahnya tuan raja perhadirin, dia panggil tentaranya niki dia. Setelah bawa tentara, maka raja mengatakan, hai tentaraku, bawa anak muda ini ke atas gunung. Setelah sampai di atas gunung, tanya agamanya. Kalau dia mau kembali, maka bawa pulang. Tapi kalau dia tidak mau, maka lempar dia biar mati. Akhirnya tentara langsung bawa anak muda niki ke atas gunung. Sampai di atas gunung, hai anak muda, ayo kembali kepada agama rajamu. Langsung dia mengatakan fa'aba, dia menolak. Langsung dia berdoa, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, hindarkanlah aku dari mereka sekehendakmu ya Allah. Itu aja kalimat yang keluar dari mulut anak muda niki. Langsung gunung niki napiran, lendur gempa niki tiang, bergerik niki gunung niki tiang. Saking kerasnya terpental tentara itu semua. Dia masih hidup perhadiri. Ketika anak muda ini masih hidup, maka dia berjalan terus pulang lagi ke rumahnya raja. Ke kerajaan dia pergi, langsung ke depan raja. Sampai raja ini terheran-heran, mana saya punya tentara? Apa jawabnya? Allah sudah musnahkan tentaramu. Maka tuan raja memanggil lagi tentara-tentaranya. Hei raja, tentara sini, bawa anak muda ini sekarang fil bahar, bawa ke laut, naikin perahu sampai tengah laut, tanya dia tentang agamanya. Kalau dia mau kembali menyembah patung, maka amankan dia. Tapi kalau tidak mau, tenggelamkan dia di atas laut. Akhirnya anak muda dia bawa di tengah laut perhadiri. Sampai di tengah laut niki dia ditanya lagi oleh tentara niki, mau beriman padaku apa tidak? Mau beriman pada raja apa tidak? Tidak. Kemudian langsung berdoa lagi anak muda niki, Allahumma kfinihim ma syi'ta.
Ya Allah, selamatkan, hindari aku dari mereka sekehendakmu ya Allah. Langsung datang ombak langsung goncang air ini, ombak sangat besar. Akhirnya terpental, perahu pecah, anak ini jalan di atas air para hadirin. Sampai kemana? Pergi ke rumah Tuan Raja lagi. Sampai di hadapan Tuan Raja, terheran-heran para hadirin. Hei anak muda, mana tentaraku? Ada mati semua. Tuan Raja, mau bunuh aku? Mau? Kalau ente mau bunuh saya, kata anak muda ini, satu syaratnya, wajma'un nas fi su'idin wahid. Kumpulkan manusia, rakyatmu di satu lapangan. Suruh kumpul semua. Setelah kumpul rakyatmu di lapangan, kemudian nanti suruh tentaramu memegang panah. Taruh napiaran. Semenok niki napiar busur, anak panah niki, taruh di sana. Setelah itu Anda membaca, bilang sama rakyatmu, Bismillah Rabbil Gulam. Itu aja bahasamu, Bismillah Rabbil Gulam. Akhirnya Tuan Raja sudah bosan melihat anak muda niki, biar cepat mampus sekalian. Akhirnya dia undang semua rakyatnya. Zaman dulu ini HP dulu, cukup udah tentara. Nah niki kumpul selapuan para hadirin. Ketika kumpul, langsung anak muda niki disalib tiang di atas kayu. Ketika disalib, cuma dites pakai panah tiang, mental panah niki para hadirin. Maka anak muda mengatakan, hai Tuan Raja, pasang panahmu dan busurnya. Kemudian bersuara kepada rakyatmu, cukup bilang Bismillah Rabbil Gulam, Bismillah Rabbil Gulam. Akhirnya langsung ditarik panahnya. Hai rakyatku, baca semua Bismillah Rabbil Gulam. Semua rakyat mengatakan Bismillah Rabbil Gulam. Langsung lepas panah, langsung kena pelipisnya. Langsung anak muda ketika tembus, langsung tidak usah bekas darahnya para hadirin, langsung menghembuskan nafas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika anak muda ini meninggal para hadirin, maka rakyat itu semua mengatakan amanna bi rabbil gulam. Saya beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Saya beriman. Bingung Tuan Raja, beriman nani juk Allah Ta'ala ini. Akhirnya Tuan Raja dipanggil tentaranya sebanyak mungkin, langsung membuatkan parit. Parit niki jangan keluar, kayak lapangan niki. Siapa yang beriman dengan aku, selamat dia dari api ini. Yang tidak beriman, maka akan masuk ke lubang ini semua. Yang beriman, maka langsung dimasukkan ke lubang parit, langsung dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Langsung dibakar hidup-hidup niki para hadirin. Artinya apa para hadirin? Begitu tantangan iman ini para sangat mahal para hadirin. Bahkan gergaji pun siap kita hadapi para hadirin. Makanya pertahankan iman kita, la ilaha illallah, detik ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan mati husnul khatimah, amin. Sayyidina Utsman bin Affan lagi sujud dibunuh. Imam Malik di penjara. Jadi orang-orang hebat niki pokok matinya tidak wajar para hadirin, tapi dia pertahankan la ilaha illallah. Oleh karena itu para hadirin, maka ia bahasa Sayyidina Ali, lebih baik saya mati di medan perang daripada saya mati di atas kasurku, di atas lasahku. Karena sakitnya orang dicabut di atas lasah para hadirin melebihin dari 300 sayatan, dikulitin badan. Lebih sakit yang namanya sakaratul maut ini, kata beliau. Oleh karena itu mudah-mudahan kita husnul khatimah, amin. Mati di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu anna wa ankum lankol. Babu fi bayani kasrati turkil khair. Bab penjelasan banyak jalan menuju kebaikan. Sekali lagi, banyak jalan menuju kebaikan. Artinya apa? Banyak jalan kita untuk dapatkan pahala. Banyak jalannya. Mana jalannya akan disebutkan di dalam manik Allah.
Wa qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidaklah napi sak menggawe, tidaklah apa yang kita kerjakan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah sudah tahu kedalaman isi hati kita semua. Makanya tetap nawaitu kita lillahi ta'ala. Napi pun yang kita lakukan niat banyak-banyak. Berniat saja kita sudah dapat pahala, apalagi kita langsung kerjakan itu. Contoh, niat tadi mau ngaji tapi tidak jadi, mungkin kena ada tamu. Niat itu sudah diberi pahala oleh Allah SWT, apalagi kita kerjakan. Atau ada jamaah kita niki rajin ngaji, tahu-tahu terjadi musibah sakit terus, tapi niatnya ingin ngaji marak biasa, dia tetap dihitung rajin ngaji sebagaimana dia waktu sehat. Para hadirin, itu nikmatnya orang yang istiqomah niki. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Tidaklah yang engkau kerjakan dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah juga tahu apa yang kita lakukan. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarrah. Ada mengatakan zarrah niki seperti anaknya semut. Semut kan kecil, bahkan seperti anaknya semut niki besar kebaikan, Allah juga akan tunjukkan pahalanya niki. Bahkan ada mengatakan zarrah niki adalah yang lebih kecil daripada debu yang tidak bisa kita lihat oleh mata. Itu pun akan diperlihatkan kebaikan kita. Mudah-mudahan amin, kebaikan diperlihatkan, kejelekan dihilangkan oleh Allah. Ini yang kita inginkan. Wa qala ta'ala man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ite patu ngaji ite lain pahala, ite patu sembahyang ite lain, ite kerang bersedekah ite ndak akan kemana-mana. Para hadirin, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, manikalah ta'ala. Apabila anda berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Apabila kita berbuat jahat, maka jahat itu pun akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wa an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, amal apakah yang paling bagus ya Rasulullah? Amal apa yang perlu saya amalkan paling bagus? Qala, maka Rasulullah menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya beriman? Percaya, nyadu, yakin bahwa tiada Tuhan, hanya Allah SWT. Itulah amal yang paling afdal. Wal jihadu fi sabilih, kemudian berjihad di jalannya. Arti berjihad di jalannya niki zaman dahulu niki memperjuangkan agama Islam, nggih, membela agamanya Allah SWT. Niki pekerjaan yang luar biasa. Fakultu ayyur riqab afdal, ya Rasulullah, mana yang paling bagus budak? Mana budak yang paling bagus ya Rasulullah? Qala anfusuha inda ahliha, yaitu budak yang paling disayang oleh majikannya. Zaman dulu banyak budak, yaitu budak yang disayang oleh majikannya. Wa aktsaruha nasamanan, dan budak yang paling mahal harganya. Itulah budak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam af'al, ya Rasulullah, apabila kami tidak bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya ya Rasulullah, qala tu'inu sani'an. Kalau kamu tidak bisa berbuat memerdekakan budak, ya kalau bisa bantulah orang bekerja. Mungkin ada orang gotong royong, bantulah orang gotong royong niki. Jangan hanya pas ada uang baru milih gotong royong. Mungkin dia tidak punya uang, bantulah teman kita niki. Mungkin mana yang perlu dibantu, bantulah. Niki, bahasa Nabi, au tasna'u li akhrak, atau membantu seseorang yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya. Din tahu gawe mesan, mai kebantu mai. Din tahu nanu mai HP mesti dia cuma kerisa mai. Meni cara. Din nak untuk kepeng dah bantu batur niki juga dah luar biasa niki tiang.
Faqultu ya Rasulullah ara'aita in dha'abtu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, seandainya aku lemah dalam semuanya. Faqala takupu syarraka annas. Oh, kalau kamu tidak bisa membantu saudaramu, maka bertahanlah terhadap kejelekanmu terhadap orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, karena itu juga disebut sedekah untuk dirimu. Kalau kita tidak bisa bantu orang dengan tenaga, dengan doa, maka kata Rasulullah, tahanlah dari kejahatanmu. Jangan jajak tilik dengar, jangan jahat tilik dengar. Itu sudah sedekah buatmu. Jajak tilik dengar itu sudah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi bahasa Indonesia Nabi, kula sulama, setiap sendi atau ruas-ruas di antara kalian sedekah. Maaf ini jari-jari ruas-ruas tangan kita niki ada sedekahnya setiap pagi. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap membaca tasbih sedekah. Subhanallah, subhanallah. Sedekah niki tiang. Nggih, sekali lagi sedekah niki. Wa kullu tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, 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 sedekah. Bagaimana cara kita bertasbih paling afdal? Mana lebih afdal, pakai tangan apa pakai kerikil atau pakai napa rasa niki? Niki menjauh niki. Tasbih. Boleh enggak kita memakai tasbih? Boleh. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah, beliau saksikan sebini Sayyidah Safiyah sedang mengumpulkan 1000 anak kerikil. Anak kerikil, kemudian dia pakai jadi tasbihnya. Subhanallah. Dia pindahkan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dipindahkan niki kerikil niki. Bahkan ada sahabatnya lagi, dia mengumpulkan tulang korma ajwa. Dia masukkan ke dalam kantongnya, dia keluarkan satu persatu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini mana yang lebih afdal? Pakai tangan boleh, pakai tasbih boleh, pakai napiran, tok-tek niki. Bagaimana caranya? Yang penting kita bisa. Itu pun boleh bahasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita? Kan ini sedekah semua, kita sedekah supaya cukup 33 mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Niki ilmu sak kanan. Mana lebih afdal, zikir dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tetap afdal tangan kanan. Nggih, ande tajuk tasbih kanan niki. Bau si kiri niki kurang adab. Nggih, kurang adab pakai kanan. Tapi pakai tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 pakai tangan. Lagu kelalah hidup, pakai tasbih. Mungkin dengan pegang ini secara spontan tasbih keluar dari mulut. Kadang ngarak dengan dia jawab tasbih lupa. Kadang dia bawa di sini bertasbih lebih bagus lagi. Jadi pakai tasbih tangan boleh, juga pakai kerikil juga boleh. Kalau dulu kan biji-bijian, kalau dedemak terserah niki, makin alhamdulillah dibuatkan tali biar enggak jatuh niki tiang. Lebih-lebih orang tua kita dahulu maupun sekarang sekaligus sugi, siwak. Sugi niki dia gantung di anunya itu. Elik potong tasbih niki. Tapi sugi yang sunnah yang lebih afdal itu harus lebih dari 4 jari. Sekali lagi, misalnya ini panjang. Menini lebih dari 4 jari. Lebih. Dan kurang dari sejengkak. Ini kadang-kadang marak penggala menjauh tamak tim kelalahan. Jadi ampun. Niki kan jengkak. Menini kurang dari sejengkak. Kemudian lebih dari 4 jari. Ini suginya. Kenapa kita harus memakai sugi, Bapak Ibu? Sugi ini bahasa Indonesia Nabi, ketika kita akhir hayat besok akan mudah keluar kalimat la ilaha illallah.
Kemudian memakai sugi, maksud sugi yang arak niki, kayu arak yang dari Mekah niki. Nggih. Ha niki. Yang kedua juga dengan napiara suka memakai sugi itu bisa menguatkan ingatan. Nggih, dengan pakai sugi. Kemudian yang ketiga bisa mengharumkan bau mulut. Nggih, memakai sugi niki tiang. Kemudian yang keempat, bahasa ulama niki bisa menghilangkan terlambatnya uban. Nggih, terlambatnya lagu nani wasogol rambau jadi sogol terus ini. Terlambat. Nabi katuan. Nah di kedua kedung niki tiang. Kemudian juga bisa menguatkan gusi. Nggih, makanya orang-orang Arab niki Masya Allah giginya kuat-kuat niki tiang. Karena dia terbiasa niki tiang. Makanya tiang merasa iri kalau melihat dai-dai niki pakai sugi tiang. Ketika dia pegang sugi, kadang-kadang dia tunjuk Mekah nih dia kalau bisa niki sampai Sayyidina Habib Zain mengatakan, "Hai talamis, angkat tangan. Mana sugi kalian? Kalau tahu di muridnya tidak ada sugi, disuruh panggil sini. Langsung tempuk niki tiang. Jangan pelit dengan 1 rial rupiah. Ini yang menyelamatkan kamu di dunia akhirat gara-gara sugi." Ah sila menarak jual sugi sila beli wah niki sila. Ah ndik sak polpen doang ngarak niki. Ah nani sugi anu niki. Tiang masih lemak kak beli lupa. Lah je genem niki tiang ngonen-ngonen dia tajuk Mekah lupa niki. Insyaallah beli tiang. Ah nggih. Ah mumpung masih napiara kesempatan niki tiang memakai sugi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih memakai tasbih. Kenapa kita harus banyak memakai tasbih? Tasbih para hadirin. Tasbih niki yang mengundang Allah cinta rindu kepada kita. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatan ila rahman. Ada 2 kalimat gampang diucapkan oleh lidah, tapi berat di timbangan. Ini soalnya kita mau ditimbang. Karena kita suka menimbang-nimbang di dunia, kita juga ditimbang besok oleh Allah Ta'ala. Bukan badannya ditimbang, amal kita akan ditimbang oleh Allah. Nggih? Karena kita suka membaca Nabi, 2 kalimat ringan diucapkan oleh lidah, berat di timbangan, dan 2 kalimat saling disukai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini sederhana para hadirin. Nggih kadang ngapur, sekedar terbaca niki tiang, tapi luar biasa. Pertama, akan memberatkan timbangan kita ke kanan. Yang kedua, membuat Allah rindu dengan kalimat ini. Karena tasbih adalah amalan para malaikat para hadirin. Makanya kita dianjurkan oleh baginda Rasul untuk melaksanakan yang namanya sholat sunat tasbih. Nggih. Sunat tasbih niki dianjurkan oleh di sini Nabi. Nggih, pernah di sini Nabi mengajarkan kepada Abbas paman beliau, nggih, bagaimana cara mengerjakan sholat sunat tasbih. Nggih, Nabi kelebihan sunat tasbih niki, nggih, bahasa di sini Nabi, apabila engkau bisa melakukan mengerjakan setiap hari, alhamdulillah. Kalau tidak mampu bisa sekali sebulan, bahasa di sini Nabi. Kalau tidak mampu sekali sebulan, bisa sekali setahun. Nggih, kalau tidak mampu sekali setahun, seumur hidup 1 kali saja. Apa hikmahnya sunat tasbih? Hikmahnya pertama, bahasa ulama niki sabaru niki memberatkan timbangan. Nggih. Kalau orang yang karena di dalam sholat tasbih niki kita baca tasbih 300 kali. Nggih, di dalam perkaat niki sebanyak 300 tasbih. Makin yang jelaskan niki. Tahu hikmah dulu. Pertama, Allah akan memberatkan timbangan kita dengan melakukan sunat tasbih niki. Kemudian yang kedua, tidak ada bacaan yang paling afdal, di antaranya adalah kalimat subhanallah. Niki kalimat sangat tinggi di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, kelebihan sunat tasbih adalah sebagai tabungan kita, yaitu pepohonan di sorga. Makanya ketika kita sekali membaca subhanallah, maka Allah tanamkan 1 pohon korma di sorga. Makanya Allah sudah atur ketika kita ruku subhanallah, ketika sujud subhanallah. Apa maksudnya ini? Biar kita punya napisilah taman-taman besok niki.
Dia bain dia berduit tiang, berduit kebun lagu dia nak narak tanaman susah. Maka apa jadi tanamannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kaya sudah belum sampai niki. Amin. Kemudian hikmah dari sunat tasbih, baru niki akan tumbuh pohonan ilik dalam surga niki tiang. Nggih, di antaranya korma niki akan ditanamkan nanti di surga. Kemudian dengan memperbanyak ya salat tasbih, yaitu membuat kita perhadirin dengan sunat tasbih ini, di mana Allah SWT akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Makanya dia panggil pamannya, hai pamanku, saya ajarkan salat sunat tasbih, apabila anda melakukan, anda akan diampuni dosa-dosa yang dulu maupun akan datang. Dosa kecil, dosa besar, yang nampak tidak nampak, bagi akan diampuni semua oleh Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari sunat tasbih, maka di akhir zaman nanti ketika datang Dajjal, semua orang akan jadi miskin para hadirin. Tidak ada sandang pangan waktu itu, tidak ada makanan pokok, maka kita akan makan yaitu dengan makanannya malaikat, yaitu tasbih. Makanya kita disuruh perbanyak tasbih niki para hadirin. Ketika sudah mau dekat kiamat, semua sudah urgada besok datang napiaran Dajjal, tidak ada makanan, berkat tasbih kita tidak akan pernah lapar para hadirin. Niki diantara hikmah daripada napiaran niki solat sunat tasbih. Pira tagawe niki tiang dilakukan sunnah bahasa Nabi. Malam boleh, kejelu juga boleh. Ndik salat tahun-tahun lalu niki, ndik salat tiang kerjakan dengan jamaah niki pada zuhur kalau nggak salah dulu. Ya, masih ingat dulu niki kita kerjakan dengan jamaah. Nggih, dulu istiqomah niki tiang Ramadan. Nggih, Masya Allah. Jadi dikerjakan boleh siang, boleh malam. Kapan ada waktu niki tiang. Tiang kalau sama jamaah umroh niki biasanya sambil pagi-pagi datang ke Masjidil Haram, selesai tahiyatul masjid, langsung ajak jamaah niki salat tasbih niki tiang. Ya, dalam keadaan ngantuk-ngantuk orang lagi tidur di Masjidil Haram niki, kita tasbih dulu sambil melihat Ka'bah. Nggih, niki. Nggih. Cara dikerjakannya 4 rakaat. Usalli sunat tasbih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Sajakku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca ayat. Ayat mana-mana sudah mau dipakai. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, mana saja sudah. Ya, kalau kebiasaan kita mungkin pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah misalnya niki tiang. Nah, pas rakaat pertama selesai baca ayat Fatihah, baca ayat, jangan ruku dulu, baca tasbih dulu 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. 15 kali. Selesai 15 kali langsung ruku. Nyeka saruku baca 10. Enggak, entah 15 waktu nganjang. Nggih, waktu berdiri 15, ruku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggih, walaupun dikene subhanallahi a'la langsung udah tasbih niki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nganjang dulu niki. Subhanallah walhamdulillah wala 10 kali. Nggih. Sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Duduk antara dua sujud, baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sujud malik, baca 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Mau berdiri, dedek berdiri dulu, rukuk, baca 10 dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru berdiri. Maka yang satu rakaat niki berjumlah tasbih 75 kali. 75 kali. Sekali lagi Fatihah, ayat baca 15 kali. Rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, duduk 2 sujud 10, sujud malik 10, rukuk dulu baca 10, baru nganjang. Jadi berjumlah 75 kali 4 sama dengan 300 para hadirin. Sila endek jak tahu gawe seumur hidup. Nggih, setiap hari mana-mana sekali sebulan. Ndek jak mampu sekali sebulan, sekali setahun.
Ndek mampu sekali tahun seumur hidup. Ndek masih seumur hidup. Wah, kurang ajar. Mupira tak gawe ni kita. Saya nggak ya kembali tasbih, solat tasbih ini akan jadi makanan kita nanti. Ketika ajal datang ini jadi nutrisi kita nanti para hadirin. Dan yang kedua, berkat membaca solat tasbih, insya Allah kita akan aman dari godaan dajjal para hadirin. Lebih-lebih lagi hari Jumat. Nah, mungkin kan Jumat. Nggih, malam niki kita baca suratul Kahfi. Ndek jak tahu sembih suratul Kahfi niki mana-mana 10 ayat awal Kahfi, 10 ayat akhir Kahfi. Kita akan bebas dari godaan dajjal nanti para hadirin. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan niki tiang. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mutirak batur ngaji nani jelu anu suri-suri teh tepati sedekah wani kitia. Wa nahyu anil munkar sedekah, mencegah batur karena ini punya mercon dengan ikan tarawih ni kana ini. Sedekah ni kitia, tepati dia. Wa yazi'u min zalika raqatani yarkuhuma minal duha. Jadi selapu sama gawe baru. Baik subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Menyamai cukup dengan sembahyang solat duha dua rakaat pada nilai nanti tak baca tasbih luwih baru niki pada nilai marah itu solat duha. Makanya usahakan yang dia melah jam 7 ke atas niki silap solat duha. La ghina ma'ad duha walal farqa ma'az zinah Nabi. Nggih, orang yang istiqomah melakukan sholat duha ada ciri-ciri menjadi orang kaya. Amin. Dan bahasa Nabi, kalau orang yang istiqomah melakukan perzinahan, maka tunggu-tunggu dia akan tetap jadi orang fakir miskin. Nauzubillah min. Makanya Ramadan ini adalah syahrut taubah. Ramadan ini adalah tempat kita minta maaf banyak-banyak, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyiha. Diajukan amal-amal umatku bahasa di sini Nabi. Diajukan terpretuk di sini Nabi amal-amal kebaikan kita umatnya. Fawajatu fi mahasini a'maliha. Ternyata saya dapatkan amal-amal umatku itu di antaranya al-adza yumatitu anit tariq. Ternyata ada amal baik umatku itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Misal makin nelik rorong niki arak batu belik kiri-kiri yang kedantuk neng dengar mungkin kena duri cepat dia singkirkan. Oh mungkin ada beling kaca dia cepat singkirkan. Sampai diperlihatkan di sini Nabi amal pelunggum sami yang hanya menyingkirkan yang mengganggu orang lain. Makanya kita tanamkan dalam diri, ya Allah, nanti ini ada kotoran ini bisa kena kaki orang, dia cepat dia singkirkan. Ini diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu fi masai a'maliha, dan saya juga diperlihatkan kejelekan-kejelekan umatku, di antaranya an-nukhamah takunu fil masjid la tudfan. Kejelekan juga diperlihatkan oleh malaikat, yaitu orang yang berkoek, artinya mengeluarkan dahak, kemudian dia buang di masjid, tapi tidak dia tumput. Niki juga diperlihatkan sampai Nabi besar Muhammad. Makanya mungkin Ramadan niki mungkin kita agak berliur, ya bawalah napiara niki tisu dia buat danuk. Apakah najis liur? Dua pendapat. Kalau liur itu hanya sekedar dari mulut, dari mulut niki, selama dia tidak bercampur dengan najis, dengan darah gusi, maka itu tidak najis dia. Menek wah. Kecuali liur kalau keluar dari perut, kemudian berubah warna kuning jari, dimin tambuk bais, ini kijak najis. Paham ni?
Niki. Kemudian yang kedua, maaf. Ingus. Ini dua pendapat juga. Ingus ini ada kadang-kadang keluar dari perut, tapi ada kadang-kadang keluar dari otak niki tiang. Mungkin kepanasan kadang keluar. Maka kalau keluar dari ingus dari otak niki mat panik ndek najis niki tiang. Tapi kalau dia keluar dari napiaran perut rang sogol niki, niki jak najis niki tiang. Bagaimana kalau orang tidur kan arak tinduk makin. Nggih, makan tidur sogol lapat arah no. Elor. Ngempet niki. Jikalau elor niki sudah warnanya kuning, baunya enggak sedap, berarti dari perut sudah keluarnya, maka niki sudah najis. Paham nggih? Makanya kalau liur hanya sekedar dari maaf dari mulut, ansogol susah nani lek masjid. Ya apalagi lek Mekah niki yang pura niki. Kadang kalau kita sudah lek julung Ka'bah mau pergi kencing keluar susah. Mau masuk susah niki tiang. Ya, jadi kalau dia masih liur kita hanya di dalam mulut sebelum bibir niki boleh ditelan niki tiang. Kalau dia sudah keluar dari bibir sapatah niki huruf fa niki sogol belat malik, ini jak batal tiang. Paham nggih? Niki masalah liur niki. Biar adim sandi gup lalu. Perembi ni aku nani uduk. Demek uduk ni lah, demek uduk lah. Monyan pada raik niki. Ndak jadi masalah niki tiang. Karena kita ndak meniat belat niki tiang. Hanya sekedar rasain doang niki. Ndak jadi kecuali glek. Ini jak lain bahasa wah niki tiang. Paham nggih? Perembi tuan. Bencala. Sikit doang. Wa anhu anna nasan qalu ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, datang segerombolan sahabat. Ya Rasulullah, pahala-pahala ini habis diborong sama orang kaya ini. Orang miskin datang demo. Nggih? Demo kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pahala-pahala ini diborong sama orang kaya-kaya nih ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Kami solat, orang kaya sembahyang. Malah ni patuan sembahyang bikin itu. Sila ampura niki. Nggih. Makanya bahasa Nabi orang yang paling dibenci oleh Allah sombong jeleng. Wah, jeleng sombong malik, kurang bagus. Mendengar sugih dia bagus sombong niki. Lagak mendengar sombong jeleng, wah miskin malik. Paling kurang bagus niki tiang. Wa yasumun kama nasumun. Kita puasa, orang kaya juga puasa ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan hartanya, sementara kita tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Melet marak ni entah tahu berbagi luik-luik, tidak melet boya doang ngilik. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun, bukankah aku sudah buatkan kalian untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap kamu membaca tasbih itu sedekah. Orang kaya bersedekah dengan tasbih. Wa kulli takbiratin shadaqah. Kalian baca Allahu Akbar, shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Alhamdulillah, shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. La ilaha illallah, shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf, shadaqah. Irak dengan gawe soal ente batul jadi ente sembayang ente irak udah bagus niki, terserah mau ikut ndak itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya anda tidak bisa napiara niki memberikan hidayah petunjuk pada orang lain, tapi yang memberikan hidayah Allah. Ada narak kena aku jak anu kena demat buka hati aku nani ni. Pokok mahira Allah yang memberikan hidayah. Jadi paksa dengar. Dia wahingkah tentu. Makanya maaf orang ibadah itu tergantung profesi para hadirin. Ndek napi ibadah niki rajin sembahyang, sujud, ruku, tergantung profesi. Ibadah paling bagus seorang guru, maka dia ajarkan ilmunya. Itulah ibadah paling baik.
Kalau dia jadi kepala desa, ibadahnya tidak usah banyak solat, sudah ayu. Solat wajib dah gawe. Rungu rakyat, aku yang berbe, aku milik, aku minat, teken, tek 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 tek. Ini tek 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 tek. Itulah ibadah paling baik. Amin. DPR. Apa? Ni lihat ni Darut Tanwir di Narak Sumber Bor, ni pria ke sini. Cepat. Mikir dulu ya bersedekah. Dia mah pilih piranti ni. Selalu mikir, pilih dan pilih. Maaf. Makanya bahasa di Nabi, ada orang yang diantara orang ahli neraka, kata di sini Nabi, adalah orang yang beramal hanya untuk disanjung orang. Karena niatnya bukan karena Allah, biar na'udzubillah min zalik. Maka kita kubur kalimat niki dengan istighfar. Maka setiap kita membantu orang lillahi ta'ala. Sekali lagi, setiap mengantuk amal lillahi ta'ala. Maka alamat orang bahagia itu 4. Pertama, zikru dzunubil madiyah. Selalu kita ingat dosa-dosa kita. Biar kita minta maaf terus menerus niki bahagia niki. Yang kedua, nisyanul a'mal al-madiyah. Orang yang melupakan amal-amalnya. Tidak mau sebut-sebut. Mendek gara-gara aku dia hilangkan semua bahasa itu semua. Semata-mata kan Allah. Kita tidak tahu apa amal kita diterima apa tidak, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, orang yang bahagia, an-nazru man fauqahu fid din. Orang yang memandang agamanya nomor sekik. Yang keempat, an-nazru man dunahu fid dunia. Orang yang memandang dunia itu rendah. Ini orang bahagia para hadirin. Maka Quran di tasawuf niki mengatakan, jika perlu dunia niki jangan masukkan ke hati basi, tapi letakkan di tanganmu, maka engkau selamat. Tapi jikalau engkau masukkan ke hatimu, maka siap-siap stres. Maaf niki. Nani anak mana kentala lelah mempokon. Padahal lalu ngone-ngone stres, ngone-ngone aneh zikir banyak-banyak untuk menghilangkan stres. Karena di sini Nabi kalau beliau punya masalah besar, dia selalu melakukan sholat tasbih di sini Nabi niki dia. Sholat tasbih kalau ada masalah besar. Bahkan di sini Nabi terjadi perang Hunain 5 Hijriah niki. Rasulullah pergi ke Handak. Di Handak niki ada Masjid Sab'ah, istilah niki masjid 7 masjid. Ada masjid namanya Masjid Patah. Nah, ia kan berdoa di sini Nabi niki sambil berdoa, ya Allah, seandainya engkau tidak menangkan hamba-hambamu ya Allah, tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Dengan doanya yang mustajab di Masjid Patah niki, tidak lelah-lelah di sini Nabi perang para hadirin. Didatangkan musim dingin, tungkop dingin. Orang sudah tidak bisa pegang pedang, sudah niki, sudah kedinginan, sudah niki. Didatangkan angin topan, terkelip semua orang-orang Yahudi niki dia. Orang musyrik niki menang telak umat Islam berkat doanya Nabi besar Muhammad. Mari Ramadan niki barang-barang berdoa para hadirin, mudah-mudahan bisa tunas adin tekabulan doa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Anggi sikit pula. Oh, yang nganjang, yang tukul tam gawe. Boleh. Ingat, sholat wajib nganjang. Kecuali dalam keadaan uzur, kemampuan masih tahu berselanggah, masih bisa bersandar, berdiri, berselanggah cari niki tiang. Tapi kalau tidak mampu duduk, berbaring, tidak mampu berbaring, ngalak. Nabi istilah ngalak. Apa bahasa Indonesia ngalak? Terlentang. Tidak mampu terlentang, maka mata berkedip-kedip. Kalau mata sudah tidak bisa berkedip, maka hati yang berkedip-kedip. Kalau hati tidak berkedip-kedip, arwan bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ondek nak sembahyang, baca tasbih doa. Kanggo lagu tak cajas di Nabi gawe mana-mana sekali semur irup. Adat ni nyesel lemak. Mulema cerminan keberi paling kenyesel. Tasbih olah masih niki lagu ikuti cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
Nah, oleh karena itu tanaman dalam diri niki nggih coba-coba mana-mana sekali sila niki masih ingat sanjika tuan taah niki terjawe di salah niki tetap tahun pira niki istiqomah niki makin si repot kadang-kadang undang sana undang sini nggih masing-masing lah gawe niki tila nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma wa anzil 'alaina sakinah wal barakah wal khairat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة وبمن أنزلت أهل الفاتحة اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام برحمتك وقدرتك يا إلهنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa